Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lini Nur Hidayatul Muflihah dengan NIM 1911211025 dari kelas AFI 5B. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang biografi dan pemikiran Thomas Aquinas. Untuk pembahasan pertama yaitu biografi Thomas Aquinas. Sir Thomas Aquinas adalah salah satu tokoh filsafat barat pada abad pertengahan. Beliau dilahirkan di daerah kerajaan Nepal, Italia pada tahun 1225. Ada juga sumber yang mengatakan pada tahun 1224 Masehi. Beliau berasal dari keluarga keturunan bangsawan Kaisar Frederick I dan Henry VI. Thomas Aquinas terlahir dari keluarga bangsawan, yaitu Pangeran Leduk dan keturunan Aquino dan Theodora, seorang Countess Alstiano. Keluarganya merupakan penganut agama Katolik taat. Latar belakang ini menentukan pendidikan dan tujuan hidupnya Thomas Aquinas, yang juga dikenal dengan nama Itali, yaitu Thomas de Aquino. Ketika beliau berusia 5 tahun, sekitar tahun 1257, Thomas mulai belajar di Blara Benedictus di Monte Cassino hingga dia berusia 15 tahun. Selama 10 tahun, beliau belajar di Monte Cassino sebagai pendidikan dasar guna menjadi seorang birawan. Beliau melanjutkan memperdalam ilmu bahasa di negara lain dengan beralih menjadi Orde Dominican. Hal ini pada mulanya ditentang oleh keluarganya yang merupakan penganut Katolik yang taat. Namun dengan tekad dan bulatnya ketentuan beliau, akhirnya mampu meluluhkan kedua hati kedua orang tuanya, sehingga beliau mendapatkan restu dari keduanya dan resmi menjadi salah satu anggota Orde Dominican tepat pada tahun 1245. Pada mulanya beliau belajar di Nepal, tepatnya di Universitas Frederick II di Nepal, kurang lebih selama 6 tahun. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Paris di bawah bimbingan seorang Aristotelician yang termasyhur bernama Albertus Agung. Dan dari beliau Sir Thomas Aquinas mendapatkan teori-teori filsafat Aristoteles. Ketekunannya dalam mempelajari ilmu selama menempuh pendidikan yang membawanya menjadi seorang doktor dalam bidang teologi di sebuah universitas Paris. Kemudian beliau mendapatkan sebuah kepercayaan mengajar pada tahun 1259 Masehi. Selanjutnya beliau juga aktif menjadi seorang birawan di beberapa Blara Dominican Roma, Italia, selama kurang lebih 10 tahun atau hingga tahun 1269 Masehi. Selama masa hidupnya, Thomas Aquinas berjasa dalam memberi kuliah bidang filsafat dan teologi beberapa kota yang ada di Italia, yaitu kota Anagni, Aversa, Roma, dan Viterbo. Selanjutnya beliau kembali ke Paris selama 3 tahun sebelum dia dipanggil ke Naples guna mengemban tugas dan peran yang ditambahkan sebagai pendiri sekolah Dominican di sana pada tahun 1274 Masehi. Thomas Aquinas, seorang teolog yang terkenal pada era abad pertengahan. Beliau meninggal sekitar usianya 50 tahun, tepatnya pada tanggal 7 Maret 1274 Masehi. Untuk yang kedua yaitu pemikiran Thomas Aquinas. Yang pertama tentang makhluk murni. Para malaikat dalam filsafat disebut juga makhluk rohani yang murni, yang tersusun dari estetika dan estetika. Malaikat berwujud sebagai roh yang berhakikat dan bereksistensi dengan para makhluk lain seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda mati. Karena pada malaikat tidak mempunyai potensi untuk berkembang sebagaimana makhluk diciptakan Allah yang lain. Mereka tidak mempunyai susunan material berbentuk potensi dan aktus. Para malaikat tidak memiliki jasad dan hanya rohlah yang menjadi eksistensi hakikat mereka. Untuk yang kedua, etika teologis. Tidak terlepas dari hubungan dan kehidupan manusia, filsafat etika teologis yang disampaikan oleh Santo Thomas Aquinas ini mengajarkan tentang moral,
Etika mencakup moral yang diberlakukan bagi manusia sebagai individu maupun kelompok ataupun masyarakat. Menurut ajaran ini, merupakan cahaya yang diturunkan oleh Allah dari cahaya manusia dan diturunkan dari tabiat manusia menjadi makhluk sosial yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Menurut Thomas Aquinas, tindakan yang menggerakkan manusia kepada tujuan akhir berkaitan dengan kegiatan yang manusiawi, bukan dengan kegiatan manusia. Perintah moral yang paling dasar adalah melakukan sesuatu yang baik dan menghindari sesuatu yang jahat. Ini berbeda dengan khalayak pada era kehidupan nyata. Sir Thomas Aquinas menganut pola pikir dan metode induktif. Beliau menyesuaikan etika dengan kenyataan hidup. Etikanya bersifat teologis, etika yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Namun demikian, etika teologis yang beliau sampaikan tidak membuat ciri khusus filsafat bahwa etika merupakan kecenderungan untuk mengarahkan manusia menemukan garis hidup yang pada akalnya itu lenyap begitu saja. Realitasnya adalah mewujudkan tujuan paling akhir dan kehidupan manusia, yaitu secara perorangan manusia meyakini Allah, dan secara sosial masyarakat manusia harus diatur dengan esensi dan tuntunan tabiat manusia itu sendiri untuk dapat membantu manusia dalam mengendalikan nafsu yang tidak lepas dari diri dan jiwa mereka. Menurut Sir Thomas Aquinas, pada dasarnya semua nafsu adalah baik. Hanya saja yang menjalankan adalah wujud kejahatan. Dan nafsu-nafsu kejahatan inilah yang menjadi tindakan melanggar suatu wilayah masing-masing dan tidak mendukung akal sehat yang berkehendak secara kejahatan. Selalu ada selama ada kebaikan masih ada. Nafsu dapat dikendalikan melalui akal yang merupakan pencerminan dari akal ilahi. Akal yang mendasari kehidupan yang berpijak pada keimanan kepada Allah sebagai akal tersebut dapat menghasilkan kebajikan. Pandangan Sir Thomas Aquinas mengenai peraturan menunjukkan kelebihan etika filsafat yang beliau sampaikan dibandingkan dengan etika teolog orang lain. Untuk yang ketiga, yaitu jiwa. Pada dasarnya, teori filsafat tentang makhluk murni menekankan pada hakikat dan eksistensi pada malaikat. Sementara pada filsafat jiwa, hal ini ditekankan kepada hakikat dan eksistensi manusia. Menurut teori ini, manusia adalah makhluk yang terdiri dari dan tersusun atas bentuk dan material. Manusia memiliki satu, yaitu manusia memiliki jiwa dan ruh dengan tubuh dan jasad sebagai bentuk. Menurut Thomas Aquinas, jiwa dan jasad tidak dapat dipisahkan, mereka saling berhubungan. Jiwa bukanlah hal yang terdiri sebagai individu, melainkan merupakan daya gerak yang memberikan wujud kepada tubuh, sehingga material yang dimiliki manusia mempunyai dua hal, yaitu menyatu sebagai pembentukan diri, maksudnya pembentukan jasmani dan rohani mereka. Jiwalah yang menjadi kekuatan rohani manusia yang menyatu dalam jasad manusia itu sendiri dan memiliki 5 daya atau kekuatan sebagai berikut. Untuk yang pertama, daya jiwa vegetatif, yaitu hal yang berkaitan dengan penggantian zat dan pembiakan. Yang kedua, daya jiwa sensitif, yaitu yang berkaitan dengan keinginan. Jiwa mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi dan keinginan manusia. Untuk yang ketiga, daya jiwa yang menggerakkan jasad para makhluk tersebut, termasuk manusia itu sendiri, dapat bergerak untuk hal-hal tertentu karena pengaruh jiwa. Untuk yang keempat, yaitu daya sebagai berpikir. Maksudnya dengan jiwa ini manusia terdorong untuk berpikir, menentukan tata cara melakukan dan mewujudkan perubahan. Untuk yang kelima, daya jiwa mengenai proses identifikasi yang dilakukan manusia terhadap hal yang ada dan terjadi di sekeliling mereka. Dipengaruhi oleh jiwa dan kekuatan. Dengan jiwa pula manusia dapat mengenal Tuhan. Yang keempat, yaitu penciptaan. Pemikiran filsafat Thomas Aquinas yang tidak kalah penting
yaitu yang tidak lain adalah filsafat tentang teori penciptaan. Filsafat ini tidak lepas dari ajaran tentang partisipasi dasar yang beliau terima dari Agustinus Neoplatonisme. Namun demikian terdapat perbedaan yang mendasar antara pemikiran kedua tokoh tersebut. Ajaran-ajaran Neoplatonisme menekankan emansipasi makhluk, sedangkan ajaran Thomas Aquinas menekankan pada kelebihan Allah, yaitu murni kepercayaan penciptaan Allah yang menyebabkan kebenaran dunia seisinya. Penciptaan ini merupakan perbuatan Allah secara kontinu dan berkelanjutan. Adapun makhluk-makhluk dan benda-benda ciptaannya bersifat fana. Dari kekekalan, Allah menciptakan jagat raya dan waktunya, penciptaan yang terjadi secara kontinu untuk menciptakan para makhluk untuk dipelihara. Dengan demikian tidak ada dualisme Allah dan para makhluknya sebagai manusia dan alam semesta. Menurut ajaran ini, Allah menciptakan datil yang artinya yang tiada, yang biasa disebut ex nihilo dalam yang mengutip pada Al-Quran. Allah Islam bersifat maha menciptakan melalui kun fayakunnya. Dialah Allah berkuasa penuh atas perbuatan makhluk yang dia ciptakan. Dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa Thomas Aquinas terlahir seorang pencerah. Beliau menyumbangkan sebuah pemikiran berupa filsafat teologi yang diyakini dan digunakan sebagai rujukan pengembangan pengetahuan filsafat hingga kini. Filsafatnya banyak didasari oleh prinsip-prinsip dan teori Aristoteles. Prinsip-prinsip yang dicetuskan oleh Aristoteles menurut Thomas, manusia memiliki baik dan buruk perbuatan mengarah tujuan akhir. Perbuatan baik akan mengarah kepada kebebasan itu, pandangan dan akal budi, sedangkan akal budi merupakan kemampuan kognitif manusia yang terbuka kepada yang tak terhingga. Begitu pula kehidupan dorongan manusia yang mengarah kepada yang baik. Thomas Aquinas membedakan antara dua macam kegiatan manusia, yaitu kegiatan manusiawi dan manusia. Kegiatan manusia adalah segala macam gerak, perkembangan, dan perubahan manusia yang tidak disengaja, yang murni secara fakultatif atau inisiatif atau instiktif. Kegiatan di luar kuasa manusia tidak perlu dipertanggungjawabkan. Itu berarti kegiatan pada manusia adalah tidak mempunyai kualitas moral. Mereka bukan baik atau buruk. Kegiatan manusia justru tidak khas manusia, melainkan juga ada pada kegiatan dan sebagian juga tumbuh kegiatan yang khas bagi manusia itu sendiri, yaitu kegiatan manusiawi. Maksudnya kegiatan ini sebagai manusia yang tidak terorganisme secara lain adalah kegiatan yang dilakukan secara sengaja, tidak ada arti yang sebenarnya. Tindakan ini tersebut maka tidak bertanggung jawab, karena itu tidak menentukan kualitas moral manusia. Tindakan baik berarti manusia baik, tindakan buruk berarti manusia jahat. Apakah manusia menghendaki tujuan akhir atau tidak adalah tanggung jawab manusia itu sendiri. Kualitas manusia akan moral ditentukan oleh kehendak, bukan tindakan lahirlah yang menentukan orang baik atau buruk dalam arti moral, melainkan sebagai ungkapan manusia baik apabila ia berkehendak baik dan jahat bila berkehendak jahat. Agustinus juga memilih pandangan yang sama, demikian pula dengannya. Hal ini dengan Thomas Aquinas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.